di Nonton Bareng Kala. Hari ini gue mau ngebahas tentang kasus yang lagi viral di X dan di Instagram, yaitu tentang kasusnya Indosarang. Mungkin kalau yang belum tahu, sedikit nebak-nebak dari kata Indosarangnya, kita udah tahu ya dari Indonesia dan berhubungan dengan Korea Selatan. Indosarang adalah sebuah website yang isinya discuss atau enggak kayak blog lah ya, isinya discuss orang-orang Korea Selatan yang kerja di Indonesia, guys. Jadi mereka kayak mengeluh lah, di situ ada ngobrol segala macam. Mungkin kalau misalkan kita kerja di luar negeri atau sekolah di luar negeri, pasti kita nyari komunitas Indonesia ya, di situ mungkin ngobrol, curhat, dan pasti ada lah keluhan-keluhan terhadap negara yang mereka tinggali. Tapi masih dalam batas wajar sih, menurut gue nggak apa-apa ya. Nah, di sini tuh kenapa bisa viral? Karena isinya akhir-akhir ditemukan ujaran kebencian yang mengarah ke arah rasisme yang sangat-sangat merendahkan perempuan Indonesia, bahkan agama tertentu di Indonesia, yang merupakan mayoritas agama di Indonesia, guys. Mungkin gue baca satu-satu ya. Dari judulnya aja udah bikin kesel banget, guys. Karena dia melesetin kata Indonesia pakai IN, do-nya diganti TAI, sia. Kenapa IN TAI Indonesia menyebalkan, kata mereka gitu. Gue baca satu, kulitnya hitam, paling jelek di Asia Tenggara, dan punya obsesi. Kayak gini case by case sih, tapi oh my god, dia bilang paling jelek di Asia Tenggara. Lagi-lagi ngomongin kulit mereka tuh benar-benar tergila-gila sama orang-orang yang kulitnya putih. Bagi mereka orang yang nggak putih tuh jelek gitu. Maaf, gue cuma baca doang ya, orang Islam kayak mereka ngomong jorok, mau gimana lagi, paling berbanding terbalik sama culture Korea. Namanya Islam bodoh katanya. Jancok mungkin artinya di sini Shibal Shekia kali ya. Kalau cantik kayak cewek Timur Tengah masih bisa ngerti. Di sini ada kali setruk orang tolol yang ngelihat kera hitam dan masuk ke agamanya. Oh my god, kera hitam. Katanya nggak ada cewek hijab yang perawan dan kemauannya banyak-banyak kan. Cowok Korea idiot katanya gitu. Mungkin idiot kalau mau gitu, kalau lebih kayak gitu lah. Nah, lalu ada lagi yang bilang cewek Indonesia, cewek-cewek bangsat, buat paspor susah itu kah? Cewek bangsat persiapan untuk nikah, tapi cewek Indonesia bangsat ini katanya mau pergi. Ini mungkin ngomongin satu orang, tapi dia ngomongnya pakai cewek Indonesia bangsat, guys. Mau pergi buat paspor, tapi tiba-tiba dibilang harus ke Malaysia dulu baru bisa dibuatin paspor. Bangsat, anjing bangsat, padahal cuma paspor bukan visa. Habis nikah aku mau tinggal. Mungkin ini ada orang yang mau married sama orang Indonesia dan dia di sini curhat juga, guys. Cuman bahasanya keterlaluan sih. Kakak-kakak tolong jangan ngomong tentang cewek Indo, wanita monyet, ada ngomong gitu. Bawa lagi, tolong benerin kata-katanya. Cewek-cewek di sini lagi monitoring website ini. Sekarang orang-orang di MIF dan TikTok hanya tahu Indonesia nggak? Tahu Indosarang nggak? Please, aku takut orang Indo datang sambil ngemis makanan. Tanya kenapa gitu, lagi jalan kena teror. Jadi ini tuh ada yang minta dihapus juga karena udah mulai ketahuan. Terus mau diapain idiot? Gak di sini juga dari dulu monyet itu bahasanya selalu tentang Korea. Gak ada kerjaan, duduk aja nonton TikTok. Ini gue sedih banget sih ini. Karena kenyataannya memang orang Indonesia lagi tergila-gila sama Korea, lagi demam Korea-Koreaan. Makanan Korea lagi rame banget, di mana-mana bikin dekor Korea-Koreaan, baju Korea-Koreaan. Emang sebenarnya nggak apa-apa sih, itu namanya tren ya. Kita dulu juga pernah ngetren trennya telenovela. Tapi untuk yang Korea ini mungkin karena adanya K-pop, gue nggak nyalain fans K-pop, gue sendiri fans drakor ya. Karena menurut gue suka sama karyanya yang menurut gue sih maju banget ya, perfilman di Korea Selatan. Dan gue juga nggak nyalahin yang suka K-pop, cuman banyak banget pecinta K-pop yang tergila-gila sama cowok Korea pada akhirnya. Jadi mereka tuh kayak sangat memuji opa-opa Korea, sampai-sampai tiap ada orang Korea yang bikin YouTube ataupun konten berbau Indonesia tuh mereka langsung tergila-gila gitu, kayak over proud gitu. Makanya orang Indonesia banyak yang kesel sama cewek-cewek ini, sama orang-orang yang tergila-gila sama Korea berlebihan. Kalau misalkan suka sama karyanya wajar, guys ya. Tapi kalau udah sampai over memuja, bahkan gue baca di X tuh kayak ada komen, ada situs atau grup opa-opa hunter gitu loh, guys. Jadi nunjukin kalau cewek-cewek Korea tuh pengen banget punya pasangan orang Korea Selatan gitu. Mungkin mereka pikir kayak di drakor-drakor kali ya, manis gitu. Tapi kenyataannya ngeri banget, guys. Komentar mereka terhadap pandangan mereka, mayoritas, emang gak semua, masih banyak yang baik dan suka Indonesia. Tapi banyak yang pandangannya tuh jelek terhadap wanita Indonesia, wanita Asia Tenggara khusus Indonesia. Mereka bilang kalau cewek Indonesia tuh gampangan lah, di sini dibilang jelek. Mungkin kita ingat kasusnya yang Omea TV waktu itu yang dia
dia sangka yang si cewek ini nggak bisa bahasa Korea, taunya ngerti gitu, dia jelek-jelekin cewek ini, ih dasar jelek segala macam gitu. That's it gitu, benar-benar kenyataannya seperti itu guys gitu. Dan gue cari tahu lagi tentang rasisme di Korea Selatan. Emang sih banyak yang komen, ya nggak cuma di Korea, orang Indonesia juga banyak yang rasis segala macam. Emang sih guys, di mana-mana rasisme itu selalu ada. Terus bullying, verbal, cyberbullying itu pasti ada di zaman sekarang di negara manapun. Tapi tingkatnya guys, menurut gue orang Korea udah berlebihan sih, nggak cuma lewat internet, tapi lewat medianya pun mereka sering ngerasisin orang Asia Tenggara. Bahkan artis-artis K-pop yang non Korea, yang Asia Tenggara kayak Lisa Blackpink pun masih mereka rasisin gitu. Ternyata gue baru tahu juga di Korea Selatan itu nggak ada komite hak asasi manusia gitu, nggak ada undang-undang anti diskriminasi guys. Sampai waktu itu direkomendasiin sama komite hak asasi manusia PBB untuk bikin undang-undang anti diskriminasi. Tapi akhirnya sempet jalan, tapi akhirnya nggak jalan karena kurangnya konsensus publik. Jadi kayak mungkin masyarakatnya nggak ngerasa nggak perlu undang-undang anti diskriminasi ini, gitu sih guys. Dan kalau kita bilang oh nggak semuanya, emang nggak semuanya sekali lagi, tapi banyak sekali yang ngerasa seperti itu, apalagi pelajar-pelajar. Mungkin ada juga yang ketemu orang baik ya, lucky gitu, tapi untuk ketemu orang yang rasis nggak kenal itu banyak juga gitu. Dalam survei nilai dunia 2017-2020 dari 1.245 warga Korea Selatan yang disurvei, 15,2% melaporkan bahwa mereka tidak menginginkan seseorang dari ras berbeda menjadi tetangga mereka. Udah jelas banget, waktu disurvei aja 15,2% tuh mereka nggak mau kalau ada orang yang beda non-Korea tinggal di daerah mereka. Angka ini menunjukkan penurunan tajam. Terus dari survei nilai dunia 2010-2014, berarti kalau zaman dulunya lebih parah, mungkin karena belum open-minded ya. Dulu bahkan di angka 34,1%. Dalam survei tahun 2010-2014, 44,2% melaporkan bahwa mereka tidak menginginkan imigran atau pekerja asing sebagai tetangga. Jadi sampai segitunya guys, bahkan mereka nggak mau punya tetangga yang non-Korea. Jadi mereka tuh sangat-sangat overproud sama rasnya ya, karena di sana tuh cuma satu ras. Jadi susah juga sih. Kalau di Indonesia tuh kita terbiasa dari kecil tuh banyak ras, negara yang kaya akan budaya, banyak suku, jadi terbiasa untuk toleransi, belajar toleransi, menerima orang lain. Makanya ada ras di sini rasis gitu terhadap suku lain, tapi menurut gue sih tingkat toleransinya masih cukup tinggi sih guys. Menurut gue sih seperti itu guys. Terus berdasarkan survei yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Korea terhadap penduduk asing di Korea Selatan pada tahun 2019, 68,4% menyatakan pernah mengalami diskriminasi rasial. Jadi benar-benar lebih dari 50% tuh udah ngalami, yang tinggal di Korea tuh ngalamin diskriminasi, dirasisin sama orang Korea Selatan sendiri. Ini data survei yang berbicara ya guys. Dan banyak dari mereka yang mengaku mengalaminya karena kemampuan bahasa Korea mereka, 62,3%. Jadi dirasisin karena mereka nggak bisa ngomong bahasa Korea, karena mereka bukan orang Korea, 59,7%, dan karena ras mereka, 44,7%. Jadi benar-benar angkanya sangat tinggi menurut gue untuk kasus rasisme di Korea. Kalau menurut gue sih orang-orang asing yang tinggal di Indonesia, yang kerja di Indonesia, bahkan di kuliah di Indonesia tuh sangat disambut baik sama orang-orang di sini. Bahkan banyak yang akhirnya betah karena mereka kaget Indonesia ramah banget gitu. Jadi ada gue lihat beberapa channel lah, kenapa mereka suka di Indonesia, mereka jawab karena orangnya ramah-ramah. Bahkan sampai keluar rumah tuh dari ujung ke ujung tuh nyapa semua gitu, padahal nggak kenal. Jadi mungkin kita mulutnya jelek ya guys di internet, di media sosial, tapi in real life sih gue masih ngerasain ini tuh negara yang ramah gitu. Dan toleransinya masih cukup tinggi. Walaupun saat ini mungkin ada beberapa orang yang mencoba menghancurkan toleransi Indonesia, tapi menurut gue sih Bhinneka Tunggal Ika itu sangat benar-benar jadi semboyan negara kita gitu. Karena bagi mereka yang satu ras tuh nggak ngerti apa arti kebinekaan, makanya mereka sama orang yang berbeda dari mereka tuh rasis gitu. Dan di Korea ini, kalau di China ya, Asia Timur tuh banyak sukunya, jadi mereka juga belajar untuk nggak serasis Korea Selatan. Yang lebih parah lagi, mereka tuh rasisnya sama orang Asia Tenggara dari warna kulit, dan mereka nganggap orang Asia Tenggara tuh levelnya di bawah mereka. Jadi kalau nggak ada yang namanya kesetaraan manusia bagi mereka gitu. Mayoritasnya, nggak semuanya, tapi kebanyakan seperti itu guys. Hal ini menimbulkan banyak reaksi ya di masyarakat Indonesia, apalagi pasti netizen Indonesia tuh kesel banget pasti. Kalian tahu sendiri kalau ada yang menyakiti Indonesia tuh netizen langsung
membara gitu. Dan di sini akhirnya para cowok gue baca banyak sekali yang akhirnya komen di kasus ini, yang akhirnya mereka menunjuk, tuh lihat tuh cewek-cewek yang tergila-gila sama Korea, mereka tuh rendahin lu tahu nggak gitu. Tapi ada juga yang salah sasaran yang terus menyasar K-pop, padahal menurut gue sih emang kenapa K-pop selalu diartikan gila Korea, karena banyak yang berlebihan menurut gue ya, tapi nggak semua. Seperti tadi gue bilang, gue fans drakor karena gue suka karyanya. Ada juga orang-orang K-pop yang emang suka karya, suka musiknya, suka tariannya gitu. Cuman banyak juga yang emang jadinya obsesi guys. Sampai ada yang cita-citanya ke Korea tuh bener-bener pengen jadi orang Korea, pengen dapetin cowok Korea, makanannya semua Korea, dandanannya semua bener Korea banget gitu. Nggak apa-apa sih emang, karena lagi tren. Tapi menurut gue sih tetap ya, jangan berlebihan, dan kita harus punya harga diri ya guys. Kayak mereka tuh udah nganggep kita kayak gini gitu. Gue sedih banget sih bacanya, parah banget sih menurut gue gitu. Dan kalau misalkan belajar bahasa Korea sih menurut gue sih hal yang wajar ya, kita memperkaya diri, belajar bahasa Korea, Jepang, Spanyol lah apa gitu untuk kerja, untuk kedepannya nyari informasi atau apapun juga pasti kepake gitu. Kalau sekarang kenapa ya menurut gue nggak wajar tuh kalau udah ya itu menurut gue sih berlebihan dalam suka sama apapun lah guys ya, apapun berlebihan tuh nggak baik gitu. Cuman di sini gue berapa kali sih bahas di YouTube gue tentang rasisme orang Korea yang mereka udah lakuin di nggak cuman di media sosial. Kalau di media sosial ya netizen Indonesia juga ganas, netizen sana lebih ganas lagi. Cuman kalau menurut gue sih netizen Indonesia tuh emang mulutnya banyak yang jahat, tapi untuk kasus tertentu ya guys, kasus yang viral yang mereka nggak suka mereka serang gitu, walaupun kadang-kadang membabi buta gitu. Kalau orang Korea tuh enggak, ya mereka benar-benar nggak suka aja gitu. Dari hati mereka tuh mereka nggak suka, nggak cuma pengguna kinetsnya doang, pengguna media sosial. Bahkan orang-orang di sana semua dari yang tua banget, apalagi yang tua-tua tuh benar-benar nggak suka sama orang non Korea, apalagi Asia Tenggara gitu. Dan kita harus melek soal ini guys, supaya kita punya pride ya, menurut gue sih seperti itu. Segitulah kurang lebih rangkuman dari kasus yang viral Indosarang ini. Kalau misalnya ada salah-salah informasi atau kata-kata, sorry, ini yang gue baca di media sosial, yang gue baca di Google dan baca di berita-berita ya seperti itu. Ya semoga kita nggak usah balas lah guys, kita nggak usah balas, menurut gue nggak usah balas bully lagi dengan kita ngatain mereka plastik lah segala macam, itu ya sama aja sama mereka gitu. Menurut gue sih, gue selalu percaya sama karma, apa yang kita tabur itu yang akan dituai gitu. Kayak sekarang kita lihat aja ntar orang Korea seperti apa dengan kerasisan itu, apakah negaranya akan tambah maju atau terpuruk. Pasti gue yakin sih apa yang ditabur itu kayak apa yang dia tuai gitu, dan biarlah mereka dapat hukumannya sendiri dari Tuhan gitu. Sekian dari gue, thank you udah nonton. Semoga di sini nggak ada yang rasis, nggak ada yang suka bully, karena it's not a good thing for humanity, buat orang, buat kita sendiri juga nggak baik, toxic lah guys gitu. Bye semuanya, kembali lagi di konten berikutnya nanti sama gue Kla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Pak Ade akan mereaksi sebuah video yang kali ini memberikan informasi yang cukup mengejutkan bagi Pak Ade sendiri ya. Karena di sini informasinya di luar dari apa yang biasa Pak Ade bahas tentang hubungan kita dengan negara tetangga kita. Tetapi ini ada hubungan kita dengan negara tetangga jauh kita ya. Jadi ini kita membahas mengenai ada beberapa orang atau mungkin kita bisa dikatakan oknum warga negara Korea Selatan yang menghina terutama perempuan-perempuan Indonesia yang dikatakan dengan kata-kata yang rasis, yang tidak sopan sama sekali. Tapi kalau Pak Ade sendiri memang tidak heran karena beberapa informasi yang Pak Ade pernah baca bahwa sudah menjadi suatu hal mungkin sejarah ya yang mengatakan seperti itu, bahwa orang kulit putih itu akan merendahkan orang kulit berwarna. Nah, kebetulan di sini kita tahu sendiri bahwa orang-orang Asia Tenggara ini adalah orang-orang yang berkulit berwarna, dan kita bisa menyaksikan sendiri bagaimana penindasan dari zaman penjajahan sampai dengan hari ini, anggapan tentang orang kulit putih yang memang merendahkan orang-orang kulit berwarna, mulai dari masalah
ketidakmampuan di dalam kecerdasan, ya, kemudian juga mungkin dikatakan bagi orang-orang yang malas, orang-orang yang jelek, orang-orang yang bau, dan mungkin ada hal-hal lain yang Pak Adi sendiri kurang paham ya mengungkapkannya seperti apa. Tapi yang jelas di sini kita bisa saksikan bahwa di salah satu forum online yang umum digunakan oleh para pekerja orang-orang Korea Selatan yang ada di Indonesia, yaitu nama forumnya adalah Indosarang, kalau nggak salah indosarang.com. Ini salah satunya ada yang berkomentar bahwa orang-orang Indonesia, terutama perempuan-perempuannya, itu adalah menyebalkan, jelek, dan dikatakan sebagai mirip primata. Tentunya ini adalah satu penghinaan ataupun rasis yang memancing emosi ya bagi bangsa Indonesia itu sendiri, karena terus terang kalau Pak Adi sendiri ya belum pernah menemukan orang Indonesia itu menghina orang-orang Korea Selatan. Padahal kita tahu sendiri banyak YouTuber dari Korea Selatan itu yang tinggal di Indonesia dalam hitungan bukan lagi hari tetapi minggu, bahkan bulan-bulanan, bahkan ada yang tahunan, bahkan ada orang-orang Korea yang sudah puluhan tahun ya tinggal dan bekerja di Indonesia. Tapi kalau menurut Pak D, ungkapan seperti itu tidak mewakili orang-orang Korea Selatan yang pernah tinggal di Indonesia atau sekarang sedang tinggal di Indonesia dan bekerja di Indonesia, yang ataupun juga YouTuber Korea Selatan yang sekarang sedang berada di Indonesia. Tentu ini adalah suatu hal yang berbeda dibandingkan dengan orang-orang Korea Selatan yang mungkin memang berada di negaranya, bahwa mereka adalah orang-orang yang rasis. Berdasarkan riset ya, berdasarkan penelitian yang tadi Mbak ini ungkapkan, itu mengatakan bahwa memang yang namanya rasis itu sangat besar, dominan sekali di Korea Selatan. Nah, mudah-mudahan ini ya tidak membuat Indonesia menjadi negara yang ikut-ikutan menjadi negara yang seperti mereka. Ya, mudah-mudahan tidak terpancing untuk hal-hal seperti itu. Karena kita satu adalah menjunjung persatuan nasionalisme yang tinggi. Yang kedua adalah kita mempunyai slogan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Kita bangsa Indonesia itu dididik untuk toleransi terhadap yang namanya suku, agama, budaya, ya, seni, dan adab ataupun kebiasaan yang menguntungkan atau yang positif. Tentu saja kalau adab atau kebiasaan yang negatif itu kita buang jauh-jauh. Nah, dari uraian-uraian yang ada jelas di sini bahwa mereka sebagian ini adalah orang-orang yang memang tidak patut untuk kita contoh. Nah, kita bisa maklumi kenapa mereka bersikap seperti itu, karena jelas mereka terlalu mengagumi dengan dirinya sendiri, dengan kebanggaan terhadap dirinya sendiri, karena kita perlu ingat bahwa mereka mayoritas adalah orang-orang yang tidak memiliki agama, sehingga agama mereka adalah memuja diri sendiri. Jadi ketika tidak ada orang yang memuja diri mereka, maka mereka akan runtuh, mereka akan jatuh, mereka akan lumpuh. Itulah kepercayaan yang mereka anut sampai sekarang. Nah, inilah yang menyebabkan mereka akhirnya memandang sebelah mata terhadap orang-orang dari Asia Tenggara yang berkulit gelap. Ya, kita harus terima memang kulit kita memang gelap. Tetapi kita juga harus punya jati diri. Jadi buat orang-orang Indonesia, terutama perempuan-perempuan Indonesia yang mempunyai komunikasi, yang mempunyai akses terhadap bintang-bintang Korea Selatan atau orang-orang populer di Korea Selatan, hendaknya mulai mengurangi kegiatan tersebut. Jangan tergila-gila dengan para bintang-bintang yang bertaburan yang berasal dari Korea Selatan. Karena pikiran orang-orang Korea Selatan ini yang menjadi bintang ya, ini tidak sama dengan pikiran kalian yang menjadi pengidolanya, penggemarnya. Jadi jangan salah, kalian dihina-hina ya, kalian nggak sadar. Mereka mungkin mengungkapkannya tidak di dalam forum secara langsung, tetapi dalam hati mereka, dalam pikiran mereka, dalam tingkah laku mereka di
negara mereka, jelas ya, ini akan menunjukkan bahwa mereka adalah tidak menyukai perempuan-perempuan kulit berwarna, terutama dari Indonesia. Nah, coba kalian ya, pemudi-pemudi Indonesia, wanita-wanita Indonesia, cewek-cewek Indonesia, ini terutama untuk kaula muda ya, yang sangat menggandrungi, mengidolakan bintang-bintang dari Korea Selatan, sadar diri ya, bahwa idola kalian itu tidak seperti apa yang kalian banggakan ya. Jangan terlalu mengidolakan sampai-sampai ya berpakaian ataupun cara make up ataupun cara bertingkah laku ataupun mungkin bahkan kamar ya, itu didesain seperti ala-ala Korea Selatan. Hindari itu ya. Sadarlah bahwa kita mempunyai juga budaya yang jauh lebih kaya daripada Korea Selatan. Kenapa anak-anak muda kita ini tidak memajukan budaya kita sendiri, sehingga orang-orang luar negeri justru ya tergila-gila dengan budaya kita? Kenapa tidak dibikin seperti itu? Ya, nah cobalah dengan adanya fasilitas internet, ya, fasilitas media sosial yang begitu banyak, ya, dan juga nggak perlu modal besar. Kita punya HP, pasti orang Indonesia, terutama kaula muda, memiliki HP. Gunakan untuk mempromosikan diri kita sendiri, untuk mempromosikan budaya Indonesia, bahwa kita walaupun kulit berwarna, ya, itu sangat mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk bisa bersaing dengan orang-orang Korea Selatan yang menganggap dirinya lebih hebat daripada orang-orang kulit berwarna di Indonesia. Coba tunjukkan itu. Jadi jangan ya kalian orang-orang muda Indonesia untuk selalu mengikuti hal-hal yang menurut tadi itu halusinasi ya, kegembiraan sesaat. Karena yang jelas mayoritas ya pemuda-pemuda Indonesia, terutama yang perempuan, ini adalah beragama Islam. Kenapa tidak menggandrungi sosok Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kemudian juga kenapa tidak menggandrungi ya, para pejuang-pejuang yang ada di negara Palestina yang sekarang sedang berjuang. Dengan bangganya orang-orang Palestina ini ya, tidak takut mati, karena mereka percaya Allah adalah pelindung paling sempurna. Nah, kenapa bukan itu yang digandrungi? Ya, karena kegandrungan-kegandrungan yang ada di dunia ini adalah sifatnya fiktif, halusinasi. Yang kalian jika dikecewakan, kalian pun akan terluka. Nah, ini baru satu kasus saja yang kita bisa lihat ternyata di negara Korea Selatan memiliki hal-hal seperti ini. Ya, rasa rasismenya juga tinggi. Nah, coba sadarlah akan hal-hal seperti ini. Mudah-mudahan kita tidak membalas kerasisan dari mereka ini dengan rasisme juga, tapi kita cukup doakan semoga mereka baik-baik saja, semoga mereka segera menyadari bahwa dunia itu tidak hanya seputaran Korea Selatan saja, ya. Mudah-mudahan mereka baik-baik saja di kemudian hari, karena kita tahu pasti bahwa bangsa Indonesia juga akan jauh lebih maju. Bangsa Indonesia juga akan jauh lebih bisa berprestasi di luar negeri. Tunjukkan itu ya. Jadi jangan hanya kita menggandrungi ya artis-artis dari Korea Selatan terutama, karena mereka ini justru sebaliknya ya tidak suka dengan orang-orang Indonesia. Tapi perlu jadi catatan juga, kita tidak perlu ya menganggap bahwa semua orang Korea Selatan seperti itu. Banyak juga kok yang baik-baik semuanya ya, yang juga hormat dan mereka juga kagum dengan orang-orang Indonesia. Nah, daripada ini aja dulu, mudah-mudahan ini menjadikan semacam pelajaran buat kita semua bahwa kita tidak perlu terlalu fanatik dengan apa yang ada di dunia ini, terutama dengan bangsa-bangsa lain ya. Kita tidak perlu terlalu over fanatik, over ya mendewa-dewakan lah mungkin ya kalau bahasanya Pak D ini ya. Orang-orang yang memang tidak perlu dan tidak patut untuk dianggap seperti itu. Ya, jadi percayalah pada diri kita sendiri bahwa kita mampu. Gandrungilah budaya kita sendiri sehingga budaya kita bisa dikenal dan digandrungi oleh orang-orang luar negeri.
Nah, teman-teman silakan yang mau berkomentar, tulis komentarnya di kolom komentar. Mudah-mudahan pelajaran ini menyadarkan ya pemuda-pemudi Indonesia untuk bisa percaya diri. Daripada kita menggandrungi orang luar, lebih baik kita menggandrungi diri kita sendiri, menggandrungi bangsa kita sendiri. Walaupun kita tahu, sama-sama tahu, Pak De juga tahu bahwa masih banyak PR, masih banyak masalah di negara kita, tapi ya kita yakin bahwa kita mampu melewati ini semua. Dari Pak De ini aja dulu. Salam dari Pak De. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video berikutnya ya. Salam.